Selamat pagi dan selamat bersekutu. Semoga kita semua menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan kebaikan. Sehingga kita senantiasa menantikan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Marilah kita arahkan seluruh kehidupan kita mengikuti ibadah hari ini dan memusatkan perhatian kita pada kebenaran firman dengan tema perkataan yang menghiburkan. Jemaat, saya jemput kita berdiri, kita puji Tuhan, hari Minggu, hari yang mulia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendingkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulutku mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberikannya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim
pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. berbalik pada hari pertempuran, Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. dan enggani hidup menurut Tauratnya, Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Nyanyikanlah lagu baru bagiku. Untuk mendengarkan dan mengaminkan perintah mengasihi, saya jemput jemaat berdiri. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ku kasihi dengan kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita percaya pada firman Tuhan sebagai sumber kebaikan dan kebenaran. Artinya, dalam segala keadaan, sehat atau sakit, kaya atau miskin, rugi atau untung, senang atau susah, kita senantiasa dimotivasi oleh firman Tuhan supaya tetap berpaut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ibadah kali ini, kiranya kita dapat diinspirasi oleh firman Tuhan dengan tema perkataan yang menghiburkan.
Akan tetapi sebelumnya, marilah kita menyadari ketidaksempurnaan kita. Kita mengaku dosa kita. Ada kalanya kita melupakan firman Tuhan dan lebih suka memperkatakan hal-hal yang tidak berguna, yang melemahkan semangat diri sendiri dan mendukakan hati sesama. Saat ini kita membuka diri di hadapan Tuhan, menyesali segala dosa kita. Kasihani. Kasihani kami ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dulu ku tertindih dosa. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, oleh sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Betapa hatiku persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Bapa kami menaikkan puji syukur saat ini. Kami sudah diberikan kesempatan dalam memberikan persembahan di ibadah ini. Kami yakini Tuhan persembahan kami ini sumbernya daripadamu. Oleh itu Tuhan, berkatilah persembahan kami, berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga dari pekerjaan itu kami boleh memperoleh berkat dan kami persembahkan kepadamu. Berkati yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga kami dapat mempergunakan dengan penuh sukacita. Berkati juga yang telah kami berikan kepada Tuhan melalui pundi-pundi, bahkan persembahan yang lain, sehingga dapat dipergunakan seturut dengan petunjuk Tuhan demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa, ini kami datang Tuhan membawa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang pada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk ini mari kita berdoa. Di semua waktu, di segala tempat, kami melihat dan merasakan betapa besar kasih dan setia Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Hingga pada kesempatan ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah jemaat, mata iman kami melihat dan menyaksikan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menuntun dan menyertai kami, sehingga kami diperkenan menaikkan pujian dan syukur, mempersembahkan kidung kami kepadamu. Dan sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami sungguh menyadari keterbatasan kami,
Karena itu kami hanya mengandalkan Tuhan. Ya Roh Kudus, urapi kami, kuasai kami, agar kami beroleh hikmat untuk mengerti firman-Mu. Kami berlakukan dalam kehidupan sebagai suluh dan pedoman hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dengarkan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan akan kita baca pada pagi hari ini. Bacaan pertama dari Amsal pasal 6. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua dari pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Untuk pembacaan Injil saya jemput jemaat berdiri. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Perikop pembacaan kita diberi judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin, firman Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat pagi. Selalu kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan, sebab kita menyadari dan mengaminkan bahwa hanya karena kasih-Nya kita boleh mengalami hidup ini. Hanya karena perkenan-Nya kita diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, termasuk aktivitas ibadah pada kesempatan ini. Kita telah bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Nya, dan dari dalam firman ini kita akan memperoleh pengajaran dengan tema perkataan yang menghiburkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya atau semua orang punya cerita tentang hidup dan tentang hidupnya sendiri. Semua orang punya pengalaman. Ketika pengalaman itu diceritakan, masing-masing dengan cara sendiri, dengan gaya yang berbeda-beda. Ada yang menceritakan pengalaman hidupnya dengan penuh semangat, sambil senyum dan tertawa. Ada yang menceritakan pengalaman hidupnya tersendat-sendat. Tersendat-sendatnya cerita itu bukan karena ia tidak hafal jalan dan alur cerita kehidupannya, tapi karena fakta kehidupan yang hendak diceritakan itu diantarai oleh kepahitan-kepahitan hidup
Karena itu, dalam menceritakannya pun diwarnai dengan haru dan linangan air mata. Ada yang menceritakan kehidupannya dengan penuh ketenangan, karena sungguh-sungguh ia menikmati hidup ini. Apapun perjalanan kehidupan kita dan bagaimanapun cara kita menceritakannya, kita akan sampai pada pemahaman bersama bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjuangan. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini sangat ditentukan oleh cara pandang kita tentang hidup ini. Apa pemahaman kita tentang kehidupan ini? Apa pandangan kita tentang hidup ini? Apakah hidup ini berdiri sendiri? Atau ada suatu kuasa yang mengendalikannya? Itu yang hendak diceritakan, disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 78 tadi. Ingin menceritakan kembali, mengungkapkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya Israel. Di satu sisi, umat Israel yang sering melakukan kejahatan dan mereka adalah bangsa pemberontak. Sementara itu Tuhan tetap mengasihi mereka. Pemazmur menginginkan agar generasi yang hidup sekarang ini, waktu itu, tidak seperti nenek moyang mereka yang melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada Tuhan. Pemazmur dengan penuh keyakinan, kesadaran, mengungkapkan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya. Perbuatan-perbuatan ajaib itulah yang harus menjadi dasar pijak umat Tuhan, supaya mereka tidak melakukan pembangkangan dan pemberontakan, supaya tidak melakukan kejahatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tuhan itu sudah baik bagi kita. Tuhan itu sudah setia, begitu setia kepada kita. Masa kita ini mau hidup tidak senonoh di hadapannya? Firman Tuhan atau Tuhan sendiri mengharapkan respon yang sepadan dengan apa yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah kuasa dan kasih Tuhan yang telah berlaku bagi umat Israel dari waktu ke waktu tanpa henti. Perbuatan baik Tuhan itu tetap dinyatakan walaupun mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi mereka. Mereka harus membenahi diri, melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup ini. Bagaimana setiap orang tampil dalam kehidupan bersama? Bagaimana Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk memperlihatkan, untuk mengatakan hal-hal
yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saling menolong, memperlihatkan dan memperdengarkan damai sejahtera, sukacita, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kehidupan bersama. Tidak memikirkan kejahatan dan merencanakan kejahatan untuk orang lain. Inilah tugas kita sebagai umat Allah yang diutus ke dalam dunia ini, untuk menjalani kehidupan, untuk berjuang, memperjuangkan tanda-tanda kehidupan yang mestinya nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini banyak fakta dan kenyataan yang kita jumpai. Ada yang menyukakan kita, ada yang mendukakan kita, ada yang membuat kita bergembira, tertawa, ada yang membuat kita menangis. Lalu apa pegangan kita dalam menjalani dan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup seperti itu? Harus ada pegangan, harus ada pijakan, harus ada kekuatan, harus ada pengharapan. Kalau tidak, hidup kita mengambang. Tidak pada pijakan yang kokoh. Pijakan kita ialah bahwa kehidupan ini milik Tuhan. Tuhan dalam Yesus Kristus sudah memenangkan kehidupan ini. Ia bangkit dari antara orang mati. Dan suatu saat kita akan kembali kepada kediaman kita yang tetap. Atau suatu saat Tuhan akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Inilah rentetan kata-kata yang memberikan semangat dan penghiburan kepada umatnya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Kita bekerja, silakan bekerja. Kita beraktivitas, silakan beraktivitas. Kita memprogramkan sesuatu, kita bercita-cita, silakan memprogramkan dan bercita-cita tentang sesuatu. Tapi ingat, berdasarkan firman Tuhan, semuanya itu akan kita tinggalkan. Apapun yang kita dapat, kita peroleh dalam dunia ini. Menyandang gelar, menyandang predikat yang baik, jabatan, pangkat, kedudukan, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Apakah itu sebuah kesalahan atau dosa? Bukan. Kita justru disuruh, diutus ke dalam dunia untuk membenahi dunia ini. Bekerja adalah tugas panggilan kita. Bercita-cita adalah tugas panggilan kita. Hidup bersama adalah panggilan kita. Tapi ingat, sesudah itu kita akan meninggalkannya. Keyakinan ini memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita, sekaligus nasihat. Suatu saat semuanya akan berakhir. Dan sebelum berakhir semuanya itu, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Tetap membina hubungan yang baik dengan semua orang. Ini kalau kita diperkenan, kalau kita mampu membangun komunikasi dengan semua orang, inilah sebenarnya tugas panggilan kita. Dengan siapa saja tanpa merek. Polanya ya sama seperti Tuhan ketika Ia datang bagi dunia dan manusia. Ia tidak datang kepada orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu. Datang kepada dunia,
datang kepada semua orang. Kalau kita mengklaim atau mengaku sebagai pengikut Tuhan, ikutlah ajaran itu, ikutlah tindakan itu. Kita sering berdoa, berikan kami hikmat-Mu. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Kalau kita pelajari, hikmat itu berarti ajarkan kami untuk berkata-kata, bertindak seperti Yesus. Berkata-kata dengan penuh kasih. Berkata-kata dengan penuh kesejukan. Berkata-kata dengan penuh damai. Memang dalam perjalanan kehidupan ini diwarnai oleh begitu banyak persaingan. Persaingan yang ketat. Bisa saja terjadi si A menganggap si B sebagai lawan. Itu dalam kehidupan persaingan. Tapi jangan sampai saling menjatuhkan. Jangan sampai merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Alkitab jelas-jelas mengajar kita untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Ini rumus teologi yang tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar-tawar. Ia adalah saya. Itu luar biasa. Ia adalah bagian dari hidupku. Menguatkan dia, mengokohkan dia, menuntun dia sama dengan mengokohkan, menuntun diri saya sendiri. Menghibur dia sama dengan menghibur diri sendiri. Memperhatikan diri sendiri bukan kesalahan, bukan dosa, tapi ia tidak berakhir pada memperhatikan diri sendiri. Perhatikanlah orang lain juga. Disinilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah yang penuh kasih akan nampak dan kelihatan, akan terasa. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kita diperhadapkan dengan kerumitan dan kesulitan yang begitu kompleks. Kita sendiri dan orang lain membutuhkan tuntunan, membutuhkan penguatan, membutuhkan penghiburan. Alkitab, firman Tuhan, adalah sumber penghiburan. Pelajari dan mengerti, camkan dan ajarkan, perlihatkan kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu tanggal 15 November lagi kita sebagai jemaat Tuhan di sini akan mengadakan pesta iman, pemilihan majelis jemaat, pemilihan penatua dan diaken. Ini adalah bagian tanggung jawab kita. Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk menetapkan, untuk menunjuk siapa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan nantinya mereka itu akan memberikan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, penguatan-penguatan, penghiburan-penghiburan kepada jemaat. Kita berdoa supaya seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik. Panitia dituntun, diberi hikmat oleh Tuhan agar pesta iman ini dapat kita nikmati bersama-sama, supaya kita tetap menikmati damai sejahtera dalam kehidupan berjemaat. Amin. Mari kita bersaat teduh, merenungkan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan berkenan memakai kita untuk menguatkan orang lain, untuk menghiburkan orang lain. Bagaimana Tuhan telah menyatakan kepastian kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memenangkan kehidupan kita
dengan mengalahkan maut dan kematian. Inilah puncak sukacita kita. Inilah puncak penghiburan yang sudah kita dengar, sudah kita nikmati, sudah kita aminkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita bersukacita untuk meneruskan kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa saat kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan kami menghadap kekudusan-Mu, mengucap syukur kepadamu, sebab kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Hingga saat ini, di tengah-tengah ibadah jemaat ini, Engkau telah menyatakan tuntunan dan penyertaan-Mu dalam menaikkan kidung pujian, dalam membaca dan merenungkan firman. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan, supaya dimanapun kami berada, apapun pergumulan kehidupan kami menjalaninya dengan penuh pengharapan dan kepastian bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, telah memberi arti kepada kehidupan kami melalui kebangkitannya. Dia akan menyambut kami sesudah kami hidup di dunia ini. Arah kehidupan kami adalah arah yang jelas dalam pengharapan kepada-Mu. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk para pelayan Tuhan sebagai majelis jemaat, panitia, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, kru multimedia, tim ibadah, kantoria, pianis, tata usaha, koster. Apapun bidang pelayanan itu ya Tuhan, kami mohon berkati kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk mendatangkan dan memperdengarkan damai sejahtera. Berdoa untuk rencana pemilihan penatua dan diaken pada tanggal 15 November yang akan datang. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati segenap panitia, memberkati seluruh proses yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan, agar pesta iman ini boleh berlangsung selesai dengan baik, menjadi bukti bagi kami bahwa persekutuan ini adalah milik-Mu, hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang kupertambahkan usianya setahun lagi di minggu ini. Perkenankan mereka bersukacita, yakinkan bahwa hidup mereka ada dalam kuasa dan kasih Tuhan. Berkati para orang tua kekasih kami dalam kondisi lansia, perkenankan mereka bersukacita dengan kehadiran anak cucu segenap keluarga dalam hidup mereka. Pulihkan, kuatkan saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit. Berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di jemaat ini. Tuhan, Engkau sungguh mengenal kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai bentuk pergumulan. Yakinkan kami dengan sungguh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berpihak kepada kami supaya kami dimampukan menjalani kehidupan ini. Dan ketika kami hidup dalam sukacita, yakinkan kami bahwa Engkaulah sumber sukacita itu, agar dalam menjalani hidup ini kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Berkati pekerjaan jemaat Tuhan di sini, apapun bidang pekerjaan yang Kau berikan kepada mereka, jadikan sebagai saluran berkat ke dalam kehidupan mereka tiap saat. Kami terus berdoa untuk pergumulan bersama-sama dengan semua orang di dunia ini karena pandemi virus COVID-19. Ada saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat berjumpa dengan keluarga. Ada yang sakit karena virus itu.
Ada yang bergumul karena soal ekonomi, soal pekerjaan, proses pendidikan, dan sebagainya. Kami percaya Engkau adalah pengendali kehidupan dan sejarah kehidupan kami. Yakinkan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami sesulit apapun perjalanan kehidupan ini, agar kami terus berserah diri kepadamu. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami dan semua orang yang Kau pilih dan tetapkan untuk berupaya dengan sungguh-sungguh memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Dan suatu saat kami boleh hidup dalam kondisi normal, bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Beri kami hikmat untuk dapat mengisi hari-hari hidup kami dalam pandemi COVID-19, agar apapun cerita kehidupan kami tetap menjalaninya dengan penuh sukacita, melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Seusai ibadah ini, kami yang ada di gedung gereja ini akan kembali ke tempat kami masing-masing. Saudara-saudara kekasih kami yang ada di rumah, Tuhan tuntun peliharakan kami, agar kami diperkenan menjalani kehidupan dan sukacita hari ini. Ini doa syukur pengharapan kami persembahkan kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, Shalom dan selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini kami dari panitia, meskipun secara virtual, izinkan kami selaku panitia, kemudian penatua dan diaken Jemaat Bukit Tamelan Rea tahun 2020 untuk periode 2021 sampai 2023 menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Bukit Tamelan Rea tahun ini. Yang pertama, sebagaimana telah diwartakan beberapa waktu bahwa pemilihan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Karena pandemi, saat ini kita tidak bisa melakukan pemilihan atau pemungutan suara dalam ibadah seperti biasanya. Di hari Minggu di gedung gereja, oleh karena itu pemilihan akan dilaksanakan di rumah masing-masing anggota jemaat dalam ibadah hari Minggu secara virtual. Yang kedua, teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Panitia akan mendistribusikan atau mengantarkan surat suara ke rumah masing-masing anggota jemaat pada hari Jumat tanggal 13 November 2020. Pemungutan suara akan dilakukan dalam ibadah di rumah masing-masing dan akan dipandu melalui rekaman ibadah dari gedung gereja oleh panitia. Ketiga, mohon anggota jemaat membaca baik-baik surat suara
sebelum menyatakan hak pilihnya. Yang keempat, penjemputan surat suara akan dilaksanakan oleh panitia pada hari pemungutan suara dan dimulai pada jam 12 siang. Maksudnya di sini pemilihan dilaksanakan setelah ibadah jam 9 pagi dan setelah itu pada pukul 12 siang panitia akan menjemput ke jemaat atau di rumah anggota jemaat. Jadi sangat diharapkan jemaat mempersiapkan dan setelah panitia datang hasil pemilihan kita diserahkan kepada panitia. Untuk itu, Bapak Ibu yang kekasih, dimohon anggota jemaat mempersiapkan diri untuk menyatakan hak pilihnya pada hari Minggu 15 November 2020. Demikian penyampaian kami. Jika ada pertanyaan sekaitan dengan ini, dipersilakan untuk menghubungi panitia di masing-masing kelompok. Bisa dihubungi melalui HP masing-masing, terutama melalui koordinator kelompok dan panitia yang ada dalam kelompok jemaat masing-masing. Demikian dan terima kasih. Shalom. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bata, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dan beritakanlah firman Allah yang adalah sumber kebenaran dan kebaikan, dan hendaklah kita saling menguatkan dengan perkataan-perkataan yang membangun dan meneguhkan. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pimpin langkahku. Demikianlah ibadah kita, kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita untuk menjalani minggu kerja yang baru.